Sebelum menonton video ini, silahkan Bapak Ibu subscribe dulu channel saya ini. Nah, kita bahas soal PPK Guru dari SIM PKB untuk PPK Guru tahun 2021. Nah, soal yang pertama, pemasangan kart adapter merupakan salah satu langkah dalam proses perakitan komputer. Pada pemasangan kart adapter, juga tetap harus memperhatikan prosedur K3. Metode pemasangan kart adaptor yang sesuai dengan penerapan K3 yaitu A. Memperhatikan area merah pada kart adaptor sehingga tidak tersentuh pada saat proses pemasangan. B. Menggunakan sarung tangan pelindung untuk menghindari kontak tangan secara langsung. C. Membaca buku manual yang ada pada kart adaptor. D. Pegang kart adaptor pada tepi. Hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. E. Menggunakan peralatan yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah D. Kemudian soal yang berikutnya. Penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut dengan K3. Di segala bidang pekerjaan merupakan hal yang sangat penting. Ini karena K3 memiliki berbagai manfaat ataupun fungsi. Salah satunya yaitu A. Mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja. B. Memastikan semua pekerjaan dan kegiatan selesai tepat waktu. C. Memberi garansi keamanan terhadap para pekerja. D. Menghilangkan kerugian secara material dalam melakukan proses kegiatan. E. Memberi perlindungan dan keamanan terhadap semua peralatan yang akan digunakan. Jawabannya di sini yaitu mencegah, mengurangi bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja, yaitu option A. Yang ini ya, option A. Kemudian soal selanjutnya Bapak Ibu. Perangkat keras heatsink memiliki fungsi untuk melakukan pendinginan terhadap prosesor. Hal yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan pemindahan panas oleh heatsink yaitu A. Memastikan heatsink terpasang dengan rapat. B. Memastikan heatsink yang digunakan merupakan prosedur original, merupakan produk original. C. Kinerja heatsink harus ditingkatkan. D. Kipas heatsink harus digantikan ke ukuran lebih besar. E. Kabel heatsink harus di-upgrade agar kinerja meningkat. Nah, di sini jawabannya adalah A. Memastikan heatsink terpasang dengan rapat. Kemudian soal berikutnya. Penerapan K3 harus dilakukan di segala bidang kegiatan. Begitupun pada saat melakukan proses merakit PC. Salah satu langkah yang dilakukan sebagai wujud penerapan K3 dalam proses merakit PC yaitu A. Memastikan tegangan listrik stabil. B. Menggunakan kain basah untuk membersihkan perangkat keras. C. Memastikan perangkat lunak siap digunakan. D. Melakukan pengecekan terhadap kinerja perangkat keras. E. Memastikan tangan tidak basah maupun berkeringat. Nah, di sini jawabannya adalah option E. Memastikan tangan tidak basah maupun berkeringat. Kemudian soal yang berikutnya Bapak Ibu. Pada pemasangan power supply, pasang power supply pada rak di bagian casing.
Pasang keempat buah skrup pengunci dengan baik. Kemudian hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Pada dasarnya terdapat dua jenis konektor. Salah satunya jenis terdapat di dua konektor yang terpisah. Maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Jenis konektor yang dimaksud ini Bapak Ibu yaitu pada option B. Non ATX. Kemudian soal yang berikutnya, salah satu penerapan K3 pada pemasangan modul memori yaitu dengan cara memperhatikan urutan dari pemasangan soket. Biasanya berurutan dari nomor soket terkecil. Urutan pemasangan dapat dilihat dari diagram motherboard. Selain itu, juga kita diharuskan mengetahui setiap jenis modul memori untuk menghindari kesalahan. Berikut ini beberapa jenis modul memori yang ada, antara lain jenis RAM yang dimaksud yaitu SIM, DIMM, dan RIM, yaitu pada option D. Kemudian soal yang berikutnya, pada proses perakitan komputer harus memperhatikan banyak hal agar nantinya perangkat komputer yang dihasilkan dapat beroperasi dengan baik. Hal yang terpenting yang dapat dilakukan yaitu penerapan K3 dan pengujian perangkat, khususnya pada pemasangan drive hard disk, floppy, CD-ROM, CD-RW, atau DVD yang telah dirakit. Prosedur pengujian yang dapat dilakukan yaitu dengan caranya berupa menjalankan program setup BIOS, itu pada option A. Kemudian soal yang berikutnya Bapak Ibu, salah satu prosedur utama yang dilakukan sebelum melakukan perakhitan PC yaitu menyiapkan komponen kelengkapan komputer mulai dari peralatan, buku manual, dan alat bantu harus dipersiapkan. Ini dilakukan dengan tujuannya membuat proses perakitan lebih efektif, yaitu pada option C. Yang selanjutnya Bapak Ibu, langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan proses perakitan komputer yaitu melakukan pengujian. Salah satunya yaitu metode pengujian yang dilakukan yaitu menganalisis suara bip yang dikeluarkan oleh perangkat komputer pada saat dinyalakan. Tujuan dari metode ini yaitu tujuannya pada proses menganalisis suara bip pada option A, mendeteksi kerusakan yang ada pada perangkat keras. Sekian dulu Bapak Ibu soal-soal mengenai K3LH. Soal berikutnya akan saya buat lagi. Terima kasih.